Halo, langsung saja kita mulai ya pembahasan mendalam kita kali ini. Topiknya, wah ini dekat banget sama kita semua. Gimana sih sebenarnya cara kerja memori manusia? Kita bakal kupas tuntas berdasarkan sumber yang menarik nih. Dari buku Overloaded. Pernah nggak sih Anda mikir, kok bisa ya satu kenangan gitu, rasanya hidup banget, detail, sementara ribuan hari lain, hilang gitu aja. Lenyap. Atau, nih yang mungkin agak bikin deg-degan nih, ternyata ingatan kita itu bisa loh diutak-atik. Nah, misi kita hari ini tuh membongkar kompleksitas memori. Anggap aja kita lagi jalan-jalan di labirin pikiran kita sendiri. Nyari tahu gimana kenangan dibuat, disimpan, kadang berubah juga. Persis. Memori itu kan fondasi pengalaman kita ya, tapi sering banget kita salah paham nganggapnya kayak, ya itu tadi, rekaman video yang akurat, padahal jauh dari itu. Sumber ini ngasih kita kacamata neuroscience yang oke banget buat ngelihat proses di baliknya. Gimana sel-sel otak, zat kimia di dalamnya, kerja bareng ngebentuk apa yang kita ingat. Dan paham ini tuh bukan cuma buat kepoin otak doang loh. Penting banget biar kita bisa lebih bijak memaknai pengalaman pribadi kita. Terus juga ya, lebih kritis lah sama informasi yang tiap hari masuk. Banyak banget kan sekarang? Oke. Poin pertama yang seru dari buku ini. Lupain deh gagasan memori itu kayak kamera video. Nggak gitu cara kerjanya. Penulisnya cerita nih, contoh bagus. Dia ingat banget detail malam ulang tahun ke-18. Lantainya lengket, kena tumpahan minuman, dindingnya penuh grafiti di tempat pestanya. Wah, detail banget. Tapi coba tanya, apa yang dia lakuin hari Jumat 3 minggu sebelumnya di tahun yang sama? Blank, kosong, lupa sama sekali. Nah, kok bisa sekontras itu? Anda pasti pernah ngalamin gitu kan? Ada momen-momen yang nempel banget detailnya, sementara hari-hari lain ya ampun kayak kabut aja gitu. Lupa. Koneksi antar neuron inilah yang jadi cetakan fisik dari memori kita. Kata kuncinya itu plastisitas. Koneksi ini tuh nggak kaku, tapi bisa berubah. Bisa makin kuat, bisa melemah, bisa juga ngebentuk koneksi baru. Salah satu mekanisme pentingnya itu long-term potentiation atau LTP. Gampangnya gini deh, bayangin jalan setapak di hutan. Makin sering dilewatin, makin jelas kan jalurnya. Nah, LTP itu proses penguatan koneksi sinapsis gara-gara sering diaktifkan. Makanya kalau kita belajar berulang-ulang atau ngalamin sesuatu yang intens, itu bisa bikin kita ingat. Riset awalnya Eric Kandel di siput laut, itu bahkan nunjukin ada perubahan fisik loh di sinapsis karena pengalaman. Jadi intinya ya, makin sering Anda mikirin atau ngelakuin sesuatu, makin kuat jalur memorinya di otak. Latihan itu bener-bener bikin permanen, sampai level sel. Oke. Jadi koneksi antar sel saraf ini kayak jalur ya. Makin kuat kalau sering dipakai, atau kalau pengalamannya penting gitu. Nah, terus setelah jalur ini terbentuk, gimana caranya biar memorinya awet? Biar nggak gampang hilang. Buku ini ngejelasin ada proses namanya konsolidasi. Jadi katanya, awalnya memori baru itu diproses dulu di area otak namanya hippocampus. Kayak meja kerja sementara gitu ya buat memori baru. Tapi kan kapasitas meja kerja pasti terbatas dong. Nggak mungkin semua kenangan numpuk di situ terus. Berbulan-bulan, jejak memori ini diperkuat atau dimatangkan di area lain yang jauh lebih luas, namanya korteks. Korteks itu lapisan luar otak kita yang banyak lipetannya itu. Nah, ini ibaratnya perpustakaan raksasa. Kapasitas penyimpanannya masif banget. Cuma ada sedikit perdebatan nih di kalangan ilmuwan. Memorinya itu beneran dipindah dari hipokampus ke korteks, atau sebenarnya jejak di korteks udah ada dari awal, tapi perlu dibimbing, perlu dikuatin sama hipokampus biar bisa mandiri. Oke, jadi entah dipindah atau dimatangkan, yang jelas peran hipokampus di awal itu krusial banget ya. Sumber kita ini nekenin kalau hipokampus rusak, wah gawat. Seseorang bisa kehilangan kemampuan ngebentuk memori jangka panjang baru. Mungkin dia masih ingat masa lalunya sebelum rusak, tapi pengalaman baru, ya udah, nggak bisa nempel jadi kenangan permanen. Ngeri juga ya bayanginnya, hidup tapi nggak bisa nyimpen kenangan baru. Dan ceritanya nggak berhenti setelah memori kesimpan di korteks. Justru, bagian yang paling bikin penasaran dan mungkin agak bikin nggak nyaman juga, itu pas kita mengingat lagi sebuah kenangan. Proses mengingat atau recall ini ternyata bukan kayak kita muter ulang file video loh, nggak sesimpel itu.
Pas kita ingat sesuatu, otak kita itu sebenarnya ngaktifin lagi pola neuron yang sama kayak pas memori itu pertama kali dibentuk. Nah, proses pengaktifan ulang ini, anehnya, justru bikin memori itu balik lagi ke kondisi fleksibel. Mirip kayak pas baru dibentuk. Tunggu. Fleksibel. Maksudnya gimana tuh? Gampang berubah gitu? Persis. Setiap kali kita akses sebuah memori, kita sebenarnya lagi ngebuka jendela. Nah, di jendela itu memorinya bisa diedit, bisa diperbaharui, atau bahkan bisa tercemar sama informasi baru, sama perasaan kita saat ini, atau sama interpretasi kita yang udah beda. Terus, memorinya disimpan lagi dalam kondisi yang udah, sedikit termodifikasi. Inilah sifat rekonstruktif dari memori. Dan ini juga penjelasan kenapa kita bisa punya false memory, memori palsu. Ingatan soal sesuatu yang detailnya beda, atau bahkan nggak pernah kejadian sama sekali. Waduh. Jadi, setiap kali Anda mengingat sesuatu, Anda sebenarnya berisiko ngubah memori itu. Masa lalu Anda itu nggak sekokoh batu karang ternyata. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang banget ya. Buku ini ngulas studi klasik dari Elizabeth Loftus. Ini nunjukin banget betapa lenturnya ingatan kita. Di tahun 70-an, Loftus sama John Palmer nunjukin video kecelakaan mobil ke peserta. Terus mereka ditanya, seberapa cepat mobil-mobil itu melaju saat saling? Nah, bagian kosongnya itu diisi kata kerja beda-beda. Misalnya ada yang ditanya pakai menabrak keras, smashed. Ada yang pakai bersentuhan, contacted. Hasilnya gimana? Yang dengar kata menabrak keras, nebak kecepatannya jauh lebih tinggi dibanding yang dengar bersentuhan. Bedanya signifikan. Dan nggak cuma itu, seminggu kemudian peserta yang sama ditanya lagi detail videonya. Termasuk ada pertanyaan jebakan. Apakah Anda melihat pecahan kaca? Padahal di video aslinya tuh sama sekali nggak ada pecahan kaca. Hasilnya, kelompok yang sebelumnya dengar pertanyaan pakai kata menabrak keras, itu jauh lebih mungkin bilang iya. Saya lihat pecahan kaca, dibanding kelompok lain. Gila ya, cuma gara-gara satu kata beda dalam pertanyaan, ingatan orang bisa berubah. Sampai mereka melihat sesuatu yang nggak ada. Ini kan artinya, sugesti sekecil apapun, entah dari pertanyaan, dari cerita orang lain, itu bisa ngubah apa yang kita yakin kita ingat. Pernah nggak sih Anda ragu sama ingatan sendiri setelah dengar cerita versi orang lain tentang kejadian yang sama? Studi ini nunjukin keraguan itu, sangat beralasan ternyata. Sangat beralasan. Dan selain sugesti dari luar, ada faktor internal yang kuat banget ngaruh ke ingatan. Emosi. Kenapa tadi contoh penulis buku ingat jelas banget ulang tahun ke-18-nya? Kemungkinan besar karena malam itu penuh emosi, senang, gugup, mungkin campur aduk gitu ya. Di otak kita ada hubungan fisik yang erat banget antara area emosi sama memori. Ada area namanya amigdala, pusat pengolahan emosi, itu letaknya nempel sama hipokampus, si meja kerja memori tadi. Nah, pas kita ngalamin emosi yang kuat, entah itu cinta, yang meluap-luap, takut banget, bahagia luar biasa, atau sedih banget, tubuh kita itu banjir hormon stres, kayak adrenalin sama kortisol. Oh, jadi hormon-hormon ini kayak ngasih stabilo atau tanda khusus gitu ya ke memori itu, bikin lebih menonjol, lebih mungkin disimpan gitu. Analogi yang bagus tuh. Adrenalin khususnya itu bakal menyiram amigdala sama hipokampus. Aktivitas di sana jadi meningkat. Dan pada dasarnya kayak memerintah otak, hey, ini penting, simpan baik-baik. Ini ada alasan evolusionernya juga. Pengalaman emosional kuat itu seringkali nyangkut ke kelangsungan hidup. Misalnya bahaya yang harus diingat biar dihindari, atau sumber makanan atau pasangan yang perlu diingat lokasinya. Makanya kenangan paling kuat kita seringkali yang terikat sama emosi paling dalam momen jatuh cinta, kehilangan, gagal pahit, atau pencapaian besar. Otak kita secara alami nandain pengalaman emosional ini sebagai prioritas buat disimpan. Kalau rutinitas harian yang datar-datar aja secara emosi, cenderung lewat gitu aja, gampang lupa. Nah, ini nyambung juga ke fenomena unik yang namanya flashbulb memories, ingatan lampu kilat. Itu loh, ingatan yang rasanya super detail, jelas banget tentang momen pas kita dengar berita mengejutkan yang skalanya besar. Kayak serangan 911, atau tsunami Aceh, atau peristiwa bersejarah lain. Orang seringkali yakin banget ingat lagi di mana, sama siapa, pakai baju apa, bahkan mungkin ekspresi muka orang di TV pas ngasih berita. Bener, intensitas emosi pas kejadian itu bikin kita ngerasa ingatan itu kerekam sempurna, jernih kayak kristal. Tapi, nah ini dia kejutannya.
Penelitian bertahun-tahun nunjukin, meskipun terasa akurat banget detail dalam flashbulb memories ini, ternyata sama rentannya sama perubahan dan distorsi seiring waktu. Sama kayak memori biasa lainnya. Keyakinan kita sama akurasinya itu seringkali jauh lebih tinggi daripada akurasi sebenarnya. Buku ini ngasih contoh spesifik yang lumayan bikin kaget nih. Banyak orang, termasuk Presiden George Bush waktu itu, ngaku dengan yakin kalau mereka tahu soal serangan 911 karena melihat siaran langsung pesawat pertama nabrak menara WTC. Faktanya, rekaman video pesawat pertama itu baru bisa disiarin beberapa waktu setelah kejadian berlangsung. Jadi, ingatan melihat siaran langsung itu adalah hasil rekonstruksi pikiran, bukan rekaman kejadian asli. Ironis ya, justru semakin kita yakin ingatan kita sempurna, malah makin mungkin ada tambalan informasi dari luar yang masuk belakangan ke situ. Terus gimana tambalan itu bisa masuk? Ya, kita balik lagi ke konsep fleksibilitas memori pas diinget tadi, rekonsolidasi. Bayangin gini, seseorang dengar berita 911, itu kan momen emosional kuat ya, memori terbentuk. Beberapa hari kemudian, dia nonton rekaman berita yang sebenarnya, dapat informasi baru. Nah, pas dia ingat lagi momen awal dengar berita itu, memori aslinya jadi fleksibel. Informasi visual dari rekaman berita yang baru dia lihat ini bisa nyelip masuk, nyatu sama memori asli pas disimpan lagi. Voila, memori asli jadi termodifikasi tanpa kita sadar. Proses penyimpanan ulang ini, atau rekonsolidasi, itu melibatkan mekanisme molekuler yang agak beda dari penyimpanan awal. Butuh sintesis protein baru yang lain. Kalau gitu, pemahaman soal rekonsolidasi ini punya implikasi gede dong ya. Misalnya buat terapi. Kalau memori bisa diedit pas diingat lagi, apa ini bisa dipakai buat bantu orang dengan PTSD, gangguan stres pasca trauma? Bisa nggak kita ngurangin muatan emosional yang nyakitin dari memori traumatis tanpa ngapus ingatannya? Buku ini nyorot temuan penting dari peneliti namanya Milton. Ternyata, nggak cukup cuma ngingat ulang memori biar jadi fleksibel. Harus ada elemen kejutan atau prediction error, kesalahan prediksi. Sesuatu dalam proses mengingat itu harus beda dari ekspektasi memori aslinya. Nah, itu poin kunci banget. Harus ada sesuatu yang menggoyang ekspektasi kita soal memori itu. Kalau enggak, memorinya mungkin nggak masuk ke fase fleksibel yang bisa dimodif. Ini mungkin ngejelasin kenapa beberapa terapi awal yang cuma nyuruh pasien ingat trauma berulang kali itu kurang efektif ya. Ada eksperimen menarik nih dari Medelkind yang diceritain di buku. Contoh bagus ini. Peserta dibikin takut sama gambar laba-laba tertentu. Caranya diasosiasiin sama kejutan listrik ringan. Klasik lah, kayak Pavlov. Terus pas mereka diminta ingat laba-laba itu dengan ngeliat gambarnya lagi, tapi kali ini tanpa dikasih kejutan listrik, nah ini dia, prediction errornya. Kan ekspektasinya dapat setrum lagi tuh. Sebagian peserta dikasih obat propranolol, itu obat penghambat kerja adrenalin. Hasilnya gimana? Mereka yang dapat propranolol pas nginget dengan prediction error tadi, itu kehilangan respons takut fisiknya. Diukur dari reaksi kaget pas dengar suara keras. Wow. Iya kan? Mereka masih ingat laba-laba mana yang dulu nyetrum. Tapi rasa takutnya hilang. Ini kan buka kemungkinan buat ngedit respon emosional kita sama masa lalu yang nyakitin. Keren sih. Selain hormon stres kayak adrenalin, ada lagi nih pemain kimiawi penting dalam memori, asetilkolin. Ini neurotransmitter yang vital banget buat perhatian, fokus, sama kemampuan kita buat ganti-ganti fokus. Antara fokus ke dunia luar sama kepikiran internal kita sendiri. Peran ini penting banget buat belajar sama mengingat secara efektif. Buku ini ngasih contoh lucu deh. Penulisnya lagi berusaha keras belajar bahasa Spanyol. Tapi karena dulu pernah belajar Prancis, kata-kata Prancis malah sering muncul di kepalanya. Mau bilang, hola, nama saya Ginny, yang kepikiran malah, hola, je m'appelle Ginny. Haha, familiar ya. Iya kan? Ini terjadi karena pas otaknya nyari kata Spanyol, jalur memori Prancis yang konsepnya mirip, nama saya, ikut keaktifan juga. Ya, disinilah asetilkolin berfungsi. Pas kadar asetilkolin tinggi, otak kita jadi lebih fokus sama apa yang ada di depan mata pelajaran Spanyolnya. Dan sinyal dari jalur memori internal yang nggak relevan, kata Prancis tadi, jadi sedikit teredam. Ini bantu kita buat ngeperkuat koneksi memori yang benar, melamo, tanpa sengaja ikut ngeperkuat koneksi lain, je m'appelle, yang kebetulan ikut aktif. Jadi bisa dibilang asetilkolin itu bantu ngebersihin sinyal, memastikan fokus kita ya ke apa yang pengen kita pelajari atau ingat saat itu. Oke. Udah cukup dalam nih kita menjelajah soal memori ya. Mari kita tarik benang merahnya deh. Apa intisari yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita ini? Yang paling utama sih, memori kita itu bukan gudang arsip yang rapi dan akurat.
Jauh banget dari itu. Memori itu proses rekonstruksi yang aktif, dinamis, dan sangat dipengaruhi sama emosi kita, sugesti dari luar, bahkan sama tindakan mengingat itu sendiri. Kenangan terkuat seringkali yang paling emosional. Dan ironisnya, kenangan yang kita rasa paling jelas pun, itu belum tentu 100% akurat. Dan kesadaran soal sifat memori ini berharga banget loh. Ini jadi modal kita buat jadi lebih kritis. Bukan cuma kritis sama cerita orang lain ya, tapi juga, dan ini mungkin yang lebih penting, kritis sama keandalan ingatan kita sendiri. Di zaman sekarang, di mana informasi sama disinformasi seliweran terus tanpa henti, kemampuan buat ngevaluasi secara kritis sumber informasi, termasuk memori kita sendiri sebagai sumber internal, wah, itu jadi skill bertahan hidup yang esensial banget. Ini bukan cuma soal sains otak, tapi soal gimana kita navigasi di dunia modern ini. Tepat sekali. Menerima kalau ingatan kita bisa salah, bisa berubah, itu bukan kelemahan loh. Justru langkah awal menuju pemikiran yang lebih jernih, lebih rendah hati. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau memori kita sebegitu fleksibelnya, gampang dibentuk ulang sama emosi, sugesti, dan waktu, seberapa banyak sih dari rasa diri atau identitas pribadi kita yang kan sebagian besar kita bangun di atas fondasi kenangan ya? Sebenarnya merupakan hasil rekonstruksi kreatif, bukan rekaman akurat masa lalu. Dan apa artinya ini buat pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.